Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Oh iya, jangan lupa selalu tersenyum dan bersyukur. Perkenalkan, nama aku Inaya Dwi Wulandari Abdullah, biasa dipanggil Inai. Aku dari kelas 10-1. Pada video kali ini, aku akan menceritakan kembali sebuah cerita rakyat yang berjudul Bawang Putih dan Bawang Merah. Berikut videonya. Pada suatu hari, hiduplah seorang gadis cantik yang sudah tidak memiliki ayah dan juga ibu. Ia bernama Bawang Putih. Ia tinggal bersama ibu tirinya yang juga mempunyai anak seusia dengannya. Namanya Bawang Merah. Bawang Putih selalu dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Misalnya mengambil air dari sumber yang jaraknya cukup jauh dari rumah. Sementara saudara tirinya yaitu Bawang Merah tidak pernah disuruh atau diperintahkan untuk bekerja membantu ibunya. Pekerjaannya sehari-hari hanya bersolek dan bermalas-malasan. Bawang Putih juga diperintahkan untuk mencari ranting-ranting kayu bakar di hutan untuk menanak nasi dan memasak. Namun gadis ini tidak pernah mengeluh. Ia jalani hidup ini dengan penuh tabah. Walau terkadang ia merasa diperlakukan tidak adil oleh ibu tirinya. Seperti memberi makan ayam, harus sekali dia yang melakukannya. Padahal pekerjaan itu sangat mudah dan Bawang Merah pun bisa melakukannya. Namun Bawang Merah enggan untuk melakukan pekerjaan itu. Ia juga harus menyapu dan menimbun sampah di belakang rumah. Karena ia sering bergerak, tanpa disadari tubuh Bawang Putih semakin sintal, padat, dan sehat. Kecantikannya tidaklah berkurang karena kesibukannya untuk mengerjakan seluruh pekerjaan-pekerjaan rumah. Sementara Bawang Merah dibiarkan begitu saja. Apabila ada kesalahan sedikit pun, Bawang Putihlah yang habis-habisan selalu dimarahi oleh ibu tirinya. Dan ya, Bawang Merah setiap hari hanya bersolek. Ia berusaha berdandan sebaik-baiknya. Namun diam-diam ia juga harus mengakui bahwa Bawang Putih, saudara tirinya itu jauh lebih cantik daripada dirinya. Padahal Bawang Putih tidak pernah bersolek secara berlebihan seperti Bawang Merah. Bawang Merah merasa iri hati dan berusaha terus berdandan sebaik mungkin. Tapi walaupun ia sudah berusaha berdandan sedemikian rupa, tetap saja ia kalah cantik bila dibandingkan dengan saudara tirinya itu. Seperti biasa, setiap hari Bawang Putih diperintahkan untuk mencuci seluruh pakaian-pakaian kotor dalam jumlah yang cukup banyak. Suatu ketika, ia mendapati seekor ikan menggelepar-gelepar di atas tanah di tepian sungai. Rupanya ikan ini jatuh dari jala pencari ikan tanpa diketahui si penjala ikan tersebut. Bawang Putih pun memungutnya dan dengan hati-hati ia memasukkannya ke dalam air sungai. Sang ikan menatapnya dengan pandangan terima kasih. Kemudian menyelam ke dalam dasar sungai. Sesaat kemudian ikan itu menyembul keluar dan mengeluarkan suara. Terima kasih Bawang Putih karena mengasihani sesama makhluk dan telah menolongku, maka aku juga akan membantu kesulitanmu. Hai, kau bisa berbicara ikan? Benar, sesungguhnya aku adalah ikan jelmaan dewa. Oh, maafkan hamba dewa. Tidak mengapa, sekarang masukkan cucianmu ke dalam air, pinta ikan aneh itu. Bawang Putih pun memasukkan pakaian-pakaian kotornya ke dalam air. Ikan itu menyelam kembali ke dasar sungai. Begitu Bawang Putih mengangkat pakaiannya, seketika pakaian-pakaian itu sudah menjadi sangat bersih sekali. Sehabis itu Bawang Putih mengucapkan kata terima kasih berulang-ulang kali kepada sang ikan. Semenjak saat itu, sang ikan menjadi sahabat Bawang Putih. Bila Bawang Putih mencuci pakaian di sungai,
sang ikan muncul ke permukaan. Dan anehnya bawang putih mampu menyelesaikan cuciannya yang cukup banyak itu dalam tempo yang cukup singkat tanpa merasa lelah. Kiranya sang ikan jelmaan dewa itu telah membantunya secara goib. Lihat pekerjaan yang cukup berat itu dapat diselesaikan dalam tempo waktu yang cukup singkat, Ibu Tiri pun mulai merasa curiga. Suatu ketika bawang merah disuruh mengamati dari jauh siapakah yang membantu pekerjaan si bawang putih itu. Bawang merah terus bersembunyi hingga bawang putih pulang ke rumah. Bawang putih sama sekali tidak menduga jika bawang merah sudah melihat dan mengamatinya sejak tadi. Esok harinya pada pagi hari, bawang putih disuruh mencari kayu bakar dan air untuk memasak. Sementara bawang merah pergi ke sungai sambil membawa cucian. Di tepi sungai, bawang merah menirukan apa yang kemarin dilakukan oleh bawang putih. Pada saat detik itu juga ikan ajaib itu muncul. Ia langsung menjaring dan menangkap si ikan tersebut. Bawang merah segera bergegas pulang ke rumah. Pada saat itu, bawang putih masih berada di tepi hutan untuk mencari kayu bakar. Sesampainya bawang merah di rumah, bawang merah mengacuh-ngacuhkan ikan mas itu di dekat ibunya. Bawang merah tertawa kesenangan sambil membayangkan betapa sedihnya dan kecewanya si bawang putih kehilangan ikan kesayangannya. Demikianlah ikan itu mereka segera bawa ke dapur, disembelih, dikeluarkan kotorannya lalu digoreng di wajan dengan minyak kelapa panas mendidih. Setelah cukup masak, ibu dan anak itu memakan hingga habis dagingnya tak tersisa. Hanya duri dan kepalanya saja yang disisakan oleh ibu dan anaknya yang dengki itu. Ketika bawang putih pulang sehabis mencari kayu bakar di hutan, mereka pura-pura berbaik hati. Mereka sediakan nasi di atas meja, lalu bawang putih dipersilahkan untuk makan. Ayo bawang putih, makanlah dulu. Ini nasinya masih hangat loh. Dan ini bungkusan berisi lauk yang sangat lezat. Cepatlah kau makan, kata bawang merah. Terima kasih bawang merah. Apakah kalian sudah makan? Tanya bawang putih. Sudah, cepat kau buka bungkusan itu. Bawang putih pun membuka bungkusan itu dan ternyata berisi duri ikan emas. Seketika pucat pasih wajah bawang putih. Ibu dan anak itu hanya tertawa-tawa penuh dengan kemenangan. Tanpa banyak bicara lagi, bawang putih membawa duri ikan itu ke halaman rumah dan menguburnya dengan hati-hati. Esok harinya terjadilah sebuah keajaiban. Di tempat ikan itu dikubur telah tumbuh tanaman bunga yang sangat indah. Bawang putih merawat tanaman itu dengan penuh kasih sayang. Pada suatu hari, ada pangeran kerajaan disertai dengan patih dan pengawal yang melintas di tempat itu. Pangeran sangat tertarik atas keindahan bunga yang sedang mekar di halaman rumah bawang putih. Pangeran turun dari kudanya dan bertanya, siapakah yang menanam bunga itu? Begitu melihat ada seorang pangeran memasuki halaman rumahnya, seketika bawang merah dan ibunya segera menyambutnya dengan tergopoh-gopoh. Melihat ada tamu penting, bawang putih pun ikut keluar rumah. Ketika sepasang mata beradu pandang dengan pangeran, jantungnya berdebar kencang. Ia tertunduk malu. Pangeran mendekati gadis itu sambil bertanya, siapa namamu adik manis? Nama hamba bawang putih, jawabnya. Oh, jadi kau yang bernama bawang putih? Telah lama aku mencarimu. Aku telah mendapatkan bisikan dalam semandiku bahwa gadis bernama bawang putih adalah calon istriku. Pangeran, dia hanya seorang pembantu. Bawang putih merasa marah dan protes.
namun tidak meneruskan ucapannya karena pangeran memandangnya dengan penuh amarah. "Oh, pastilah bawang merah," bentak pangeran. "Benar pangeran," jawab gadis itu dengan suara yang gemetar. "Kau dan ibumu telah memakan ikan jelmaan dewa. Tubuh kalian akan mengeluarkan sisik seperti ikan." Baru saja pangeran berkata demikian, ibu dan anak yang jahat itu menjerit karena tubuhnya menjadi bersisik. Seluruh kulit di tubuh mereka terasa gatal menyengat. Mereka menggaruk-garuk sekujur tubuh, namun rasa gatal itu bukannya hilang, malah menjadi-jadi. Akhirnya mereka lari tak menentu rimbanya karena merasa sangat malu. Sementara pangeran mendekati bawang putih dan memegang tangannya sambil bertanya, "Diajeng bawang putih, bersediakah engkau menjadi istriku?" Bawang putih mengangguk pelan, wajahnya tertunduk malu. Demikianlah bawang putih yang baik hati dan senantiasa bersabar atas segala derita yang ada di hidupnya itu akhirnya diboyong ke istana untuk dijadikan istri dari seorang pangeran. Mereka hidup berbahagia hingga akhir hayatnya. Gimana? Ceritanya sangat menarik bukan? Banyak sekali pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita bawang putih dan bawang merah itu. Mulai dari ketabahan dan kesabaran si bawang putih, hingga pada akhirnya bawang putih bisa hidup bahagia dengan seorang pangeran. Pesan moral dari cerita itu, kita harus lebih sabar untuk menghadapi segala cobaan yang ada di hidup ini, karena kita harus yakin dan percaya di balik seluruh cobaan itu pasti akan ada pelangi yang indah di akhirnya. Sekian cerita dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.